Tapi kenapa ya? Mungkin orang tua lagi-lagi tidak peka dan malah lebih bermasalah menurut dia kalau anaknya menikah daripada kena fitnah ini. Seseorang itu memandang fitnah itu biasa-biasa saja. Kan banyak juga ketika diingatkan orang tua, biasa itu namanya anak muda. Misalkan nih, pasti dong. Nggak jadi dah saat nikah. Akhirnya jatuh ke maksiat. Syahwat nggak terbendung nih. Bukan. Seperti yang Anda bilang tadi, kalau memang sudah memenuhi kriteria, walaupun muda, sudah. It's time to post. Proud of Sunnah. Saat di tengah-tengah fitnah itu saking kita bilang ngerinya nih, kita ada data nih Sat. Apa itu? Salah satu nih Sat ya, ada survei Sat. Ini dari Batam News. Anak muda kini cari jodoh lewat online Sat. Nah mungkin ini terutama Gen Z ini. Ini cari jodoh lewat online itu lewat aplikasi. Tidak ada di situ maksudnya bukan lagi baliknya ke agama, bukan dia ingin mencari tentang ilmu fikih pernikahan segala macam. Dan ini cari jodohnya bukan cari jodoh untuk menikah aja mungkin Ustaz, pacaran. Dan mohon maaf sampai nauzubillah sampai ke perzinahan dan lain-lain. Berarti kan nih Ustaz, menurut survei 80% pengguna dari aplikasi kencan online tidak serius, hanya bercanda cari pacar. Ya Allah. Ya tetap tidak boleh, haram. Nah, ini sudah tadi jelas kan, wajib dihindari. Apalagi memang kalau seperti itu kita khawatir hanya untuk kepuasan batin saja gitu kan. Syahwat ini Ustaz ya. Kalau serius ya insya Allah sekeliling banyak lah jodoh. Ya minta kepada teman-teman, kepada orang tua, kepada guru, ya kan? Kepada siapa aja. Banyak. Tapi kalau dengan cara-cara seperti ini, kalau memang terjaga, betul-betul terjaga, ada yang mengkoordinir misalnya gitu kan. Iya. Seperti yang dibilang oleh siapa tadi? Iya, mungkin ada salah satu ya asatis kita juga gitu. Punya portal online. Tapi gitu. Kalau di situ ibaratnya sama dengan pergaulan bebas gitu kan, hanya saja ini bentuknya online ya sama saja. Syaitan akan masuk ke dalam itu. Nah kan dulu kan nggak ada nih Stat. Jangankan aplikasi-aplikasi ini ya, dulu sosial media nggak ada segala macam. Orang tua udah menikahkan anaknya mungkin sebagian di muda tadi Sat ya, di usia muda. Nah sekarang dengan fitnahnya begini nih, kenyataannya ada datanya. Wah subhanallah lagi. Dan itu terjadi di generasi muda kita. Tapi kenapa ya, mungkin orang tua lagi-lagi tidak peka dan malah lebih bermasalah menurut dia kalau anaknya menikah daripada kena fitnah ini. Itu kira-kira sebabnya apa Sat ya? Iya. Terutama sebabnya tentu lemahnya ilmu. Kalau ilmu itu lemah, seseorang itu memandang fitnah itu biasa-biasa saja. Kan banyak juga ketika diingatkan orang tua, biasa itu namanya anak muda. Sama anak muda, betul. Iya kan? Yes. Kadang sebagian kita ingatkan, misalnya nih ada yang ingatkan, dia sudah telepon-teleponan loh sama lawan jenisnya. Biasa itu namanya masih muda. Semuanya nggak begitu. Sebagian nggak begitu juga. Jadi normalkan ya. Dia menganggap itu biasa. Tapi dia tidak tahu itu jembatan menuju kepada sesuatu yang luar biasa. Nanti kalau sudah terjadi sesuatu yang luar biasa, siapa yang mereka sesali? Tidak ada, melainkan diri mereka sendiri. Baru nyesal. Itu kenapa terjadi? Dha'ful ilm, lemahnya ilmu. Orang kalau sudah lemahnya ilmu, dia tidak memandang fitnah itu besar. Orang kalau memiliki ilmu dan mapan ilmunya, fitnah kecil dianggap besar. Makanya kenapa Allah mengatakan orang yang paling takut dari hambanya orang yang berilmu, ya karena itulah. Karena orang yang berilmu lah orang yang selalu memiliki rasa takut kepada Allah. Jangan terhadap fitnah yang besar, yang kecil pun anggap besar. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Inna masukma lil hasar. Artinya tidak hanya sesungguhnya. Saja lagi, tidak begitu. Innama hanya sesungguhnya. Kan inna sesungguhnya kan? Iya, kalau masuk ma itu lil hasar, hanya. Sama innama ya'muru. Jadi arti yang lebih dimaksudkan oleh ayat itu tidak sesungguhnya yang menghidupkan, tapi sesungguhnya hanya yang menghidupkan masjid itu gitu. Sudah dibatasi gitu. Ya, ada pembatas. Sama innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ya. Sesungguhnya hanya yang takut kepada Allah itu hamba-hambanya yang berilmu. Yang tidak berilmu ya mudaratnya besar, fitnahnya besar. Mereka nggak anggap besar, biasa-biasa aja. Makanya harus kita selalu minta ditambah ilmu gitu.
agar rasa takut kita semakin bertambah juga. Tidak jatuh ke dalam fitnah-fitnah yang Maka seperti ini penting Ustaz, hal ya. yang seperti itu sebagai orang tua tahu untuk menjaga anaknya. Itu keturunan dia Nah, betul Ustaz. dan dia punya saham di situ. Saham Ustaz. Kalau dia memiliki saham yang tidak baik, dia akan menuainya kelak. Dan ingat, anak itu akan berhujal. Kalau anaknya yang di justru akhirat. menyimpang karena orang tuanya, nanti di akhirat dia akan berhujah. Oh, saya nggak dilarang-larang tuh sama orang tua saya. Bersaksi gitu Ya Ustaz. Allah, saya tidak dilarang ya Allah. Ya Allah, saya tidak dibimbing kepada jalan yang benar ya Allah. Orang tua saya begini. Dia akan berhujah. Oh. Jadi misalkan nih anak mau nikah karena memang udah fitnah segala macam dan dia mampu, tapi orang tua yang ngelarang, bisa kena nih orang tua di akhirat nih Ustaz. Iya. Nggak boleh orang tua melarang, nggak boleh. Gak boleh Ustaz ya. Oke Ustaz, umur, usia, Kalau pantas alasan gitu. orang tua tidak tepat, anaknya tetap bisa dinikahkan. Lewat jalur hukum bisa, Oh, tetap melalui bisa. hukum Ustaz ya. bisa. Anaknya sudah terfitnah, Iya. bahkan sudah pacaran, tetap ingin menikah, dilarang oleh orang tua dengan alasan yang tidak benar ya. Iya, misalkan Anaknya tak bisa menikah. Nanti yang menjadi wali bukan orang tua. oh boleh Ustaz. Nanti yang menetapkan jalur hukum juga ya. Oh, melalui jalur hukum. Nanti entah datuknya misalnya, entah pamannya gitu tapi ya. masih ada nasab. Masih ada. Itu Ustaz ya, Bukan wali keluarganya. sendiri enggak ya. Bukan wali sendiri. Tapi entah pindah walinya kepada kakeknya misalnya, Oh, ya. kepada pamannya gitu kan. Kalau alasan orang tua tidak tidak tepat. setuju, tidak tepat. Padahal Iya. dia pantas gitu Pantas Ustaz ya, untuk dan menikah. tidak ada penghalang. Bisa, tetap bisa. Anak sudah mapan menikah, bahkan sudah wajib menikah, orang tua tidak mengizinkan Iya. dengan alasan yang tidak tepat. Tidak tepat dan tidak syar'i juga mungkin Ustaz ya. Nah, dia tetap menikah, pakai wali keluarga yang lain. Dan boleh. Orang yang Itu boleh Pak. jadi Itu wali baru tahu. tentunya, Baru gitu. tahu, Ustaz. Tapi tentu nanti dipanggil dulu orang tuanya kan. Hanya alasannya. Tetap dia bersikuku nih nggak bisa gitu. dipindahkan ke yang lain. Kamu nanti tidak saya anggap anak. Nah, gimana tuh Ustaz kalau udah gitu ancamannya ya? Tetap berbakti kepada orang tua. Tetap berbakti. Iya. Bukan berarti sesuatu yang tidak baik dibalas dengan tidak baik. Tapi balik lagi kalau penjelasannya kita balik ke agama tadi saat Ustadz jelaskan, berarti orang tuanya kan harusnya mikir Ustadz, kalau dia larang dengan alasan yang tidak tepat dan tidak ada syar'i, akan ada pertanggungjawaban juga di akhirat. Misalkan Ya, nih, pasti dia dong. nggak jadi dah saat nikah, akhirnya jatuh ke maksiat. Syahwat nggak terbendung nih, pacaran, nauzubillah mungkin kena maksiat. Tanggung jawab di akhirat. Tanggung jawab orang tua nih Ustadz. Besar dosanya. Karena sebab itulah anaknya terjerumus ke dalam maksiat. Mengalir tuh jariah nggak Ustadz? Na'udzubillah. Subhanallah. Itu termasuk dosa yang akan dipikul oleh orang tua. Seharusnya orang tua itu bukan melarang-larang. Tapi seperti Anda bilang ya, Anda tidak menjawab satu, jangan digiring pula. Betul, Anda Ustaz. nyuruh orang nikah muda tanpa alasan gitu kan. Enggak seperti itu. Bukan. Seperti yang Anda bilang tadi, kalau memang sudah memenuhi kriteria, walaupun muda, sudah. Dalilnya udah jelas Ustadz Udah bilang jelas. tadi ya. Ada. Kalau mungkin belum kaya, nanti insya Allah Allah yang memberikan kecukupan. In kanu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka itu masih miskin, di situ baru masuknya. Allah yang akan memberikan Allah yang kecukupan kepada mereka. Bukan berarti setelah menikah mereka tidur-tiduran, nggak bekerja gitu. Nah, itu nggak benar pemahamannya. Intinya dia giat lah gitu. Lagi-lagi Walaupun mungkin berilmu. masih kurang-kurang ya kan finansial yang dia punya, tapi insya Allah ketika ikhlas Iya, Ustadz. Allah yang akan memberikan kecukupan kepada mereka. Kadang memang ada seorang anak nih mesti dia mengalah. Ini misal kondisi orang tuanya ingin menjodohkan. Selagi Iya, tidak dengan orang. cacat moral gitu kan. Kemudian dari sisi apa juga tidak keluar dari kelaziman yang ada. Baik. Maka selagi bisa anak itu menerima, terimalah. Gitu. Karena keridhaan orang tua itu, keridhaan Allah berada pada keridhaan orang tua. Tapi kalau sekiranya tidak tepat itu yang diajukan oleh orang tua nyuruh dia menikah dengan pemabuk, main judi. Itu baru. Ah, itu anak boleh menolak. Oh, di situ Ustadz ya. Itu Iya. maksudnya secara tegas Ustadz ya, boleh. Ya, secara tegas bukan berarti dia melawan ya. Iya, maksudnya Ya, tapi dia boleh menolak gitu. Karena memang nggak mau nih. Dan jelas nih pemabuk kan Iya. gitu Ustadz. Atau misalkan dia ini Tidak sholat. tidak sholat, nafkahnya aja memang maksiat nih Ustadz. Misalkan Iya. Ustadz. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Dan tahu misalnya sumber penghasilannya dari sesuatu yang haram misalnya. Iya, Jadi misalkan- kalau sekiranya emang alasan anak menolak tepat alasannya, ya nggak apa-apa. Itu boleh Tentu ya, nanti Ustadz. dia mencari dukungan dari yang lain ya.
Entah dari ibunya, Nah, entah dari iya, keluarga iya. ibunya, keluarga ayahnya gitu kan. Paman-pamannya gitu Berikan Ustaz ya. pandangan-pandangan kepada ibunya. Tapi kalau sekedar mungkin bukan tipe dia secara fisik, nah itu kan ada hikmah lain mungkin Ustaz ya. Ya. Ada kebijakan gitu. Kebijakan-kebijakan. Mungkin orang tua ingin yang terbaik gitu Ustaz ya. Ya ada kalanya anak itu tarik ulur ya. Walaupun mungkin dia belum tertarik. Cuman nggak ada cacat dari sisi moral, dari sisi apa. Ketika engkau menerima ikhlas, biidznillah Allah bimbing hatimu untuk mencintai pasanganmu itu dengan baik. Biidznillah. Itu saya sudah Dengan tujuan apa? Mengikuti orang tua tadi. begitu orang tua. Tapi dengan catatan tadi ya. Dengan nggak catatan ada, tadi ya benar-benar. nggak Cacat ada cacat moral, moral ada. apa gitu. Ya, itu terjadi ke saya itu Ustaz, Masya Allah Ustaz. Dijodohkan akhirnya istri. Dijodohkan Kan? ya. Belum tahu apa-apa gitu kan. tahu Tapi memang apa-apa. pilihan orang tua udah kita ikhlas. Iya dia ya Ustaz, ikhlas. Dan alhamdulillah beruntung dia Ustaz, Masya Allah. Subhanallah. Nah jadi kan enak gini. Masya Ustaz kasih ilmunya, kita paham. Kita bisa memahamkan orang tua ya kan. Jadi memang Islam kan hadir sebagai solusi kan Ustaz ya. Nah jadi Ustaz misalnya kalau untuk yang tadi ini udah panjang lebar Ustaz nih step-stepnya. Nah misalkan ada nih Ustaz yang mau ternyata nikah muda dengan tapi-tapinya tadi Ustaz. Ya. Tentu langkah-langkahnya ada nih Ustaz. Yang paling penting aja kira-kira apa Ustaz? Dasar-dasar Ustaz yang Untuk apa? dipersiapkan. Nikah muda ini? Nikah muda deh Ustaz. Pertama persiapan. Yang paling butuh itu yang paling pertama adalah ilmu. Itu yang paling pertama. Berilmu Ustaz ya. Ilmu. Itu pasti Karena ya. kunci segala-galanya itu ada di ilmu itu. Itu kunci segala-galanya. Ada di ilmu. Apa yang kita ingin sampaikan setelah menikah itu butuh apa? Butuh bekerja. Itu bekerja. Nafkah Ustaz Kalau ya. kita tidak memiliki ilmu, ya kan? Ilmu yang akan menggiring kita kepada takwa, ya bisa jadi kita malas. Kita nggak menganggap ini kewajiban Allah bebankan di atas pundak kita. Dan ada ya. Nah, kemudian misalnya kita menjadi suami yang membimbing istri kita. Kalau kita juga tidak berilmu, gimana kita membimbingnya? Juga tidak ada rasa tanggung jawab di dalam hati kita. Mengajarkan ilmu tadi. Mengajarkan ilmu, sekurang-kurangnya mengajak sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Sama-sama belajar, kalaupun kita tidak bisa mengajarkan dia. Minimal ngajak pengajian gitu kita Ustaz ya. ajak, Kajian. gitu kan. Nah, Nah, itu kuncinya di ilmu tadi. berilmu. Karena dengan ilmu tadi timbullah di hati kita tanggung jawab gitu. Sebagai seorang suami. Jadi sesuatu yang paling kita butuhkan pertama sekali untuk menikah, terutama menikah muda, persiapan pertama sekali ilmu. Ilmu tadi. Kemudian yang kedua, Apalagi Ustaz? niat yang tulus. Niat yang tulus. Itu Niatnya karena apa gitu Ustaz? Karena Allah, Ibadah. ibadah. Untuk menjaga agama. Menjaga kesucian diri kita Oh termasuk Ustaz. agar pandangan mata kita lebih tertunduk lagi. Kalau tidak nanti melihatnya kemana-mana. Iya kan? Tapi ketika kita punya pasangan, kita bisa melihat ke dia. Karena ada dia, kita nggak melihat kepada yang lain. Oh iya ya udah Tertunduk halal pandangan kita, apalagi udah nih halal. ya betul. Setiap syahwat seseorang bergejolak. Iya. Kemudian setelah dia penuhi syahwatnya, Iya. berkurang nggak keinginannya? Ketika Iya, itu. berkurang Ustaz. Turun Pasti nggak? ya turun. Ya udah. Itu dan itu fakta. Secara sains juga begitu gitu Ustaz. Tapi ketika tidak ada tempat mengurangi syahwatnya ini, Pasti nggak. Itu akan sulit jadi nggak dia akan terbendung Ustaz. sekurang-kurangnya nauzubillah cuci mata atau apa gitu kan. Ustaz, apa Ustaz? Masuk sedikit di poin ini, izin Ustaz, sedikit Ustaz. Ada Ustaz yang mengatakan Nah. suami istri ini udah nikah udah halal. Mohon maaf Ustaz, ini kita untuk ambil ibro ya, ilmu nih ya, Ya. bukan membahas hal yang sensitif atau sensual enggak. Maksudnya gini Ustaz, ada nih katanya stigma udah nikah tapi tidak boleh saling melihat auratnya. Jadi suami istri ini kalau ingin berhubungan matiin lampu, harus pakai selimut. Ini ada Ustaz dan terjadi Ustaz. Tidak boleh katanya. Ini gimana Ustaz ya? Salah satu tujuan menikah itu adalah al-istimta', Apa itu Ustaz? bersenang-senang. Salah satu kesenangan itu ya ketika seorang suami melihat apa yang Istri. ingin dia lihat dari istri. Oke. Jangankan setelah menikah, sebelum menikah ketika nazar boleh nggak? Boleh melihat wajah? Boleh melihat wajah, betis, Oh bahkan betis ya. Untuk ngecek misal ada bekas Iya. luka mungkin itu Ustaz ya. lengan, membuka jilbab,
Ada pendapat yang seperti itu ya Ustaz ya? Bahkan ada yang lebih dari itu. Cuman walaupun saya tidak setuju Kita tidak ke situ membahas mungkin Ustaz ya, tapi ada dia. Ada sebagian pendapat yang tidak boleh itu ya hanya yang sensitif saja. Oke, berarti kalau ada pendapat yang seperti itu, nah lantas ya hal yang tadi muncul ini nih dari mana Allah ya Ustaz ya? Ini Ustaz izin Tujuannya Ustaz. istimta. Dan Untuk itu bahkan- kesenangan. Dan itu salah satu yang diinginkan oleh pasangan ya. Itu memang melihat selama ini mungkin tertutup ya. Iya, Kemudian betul, dia Ustaz. ingin melihat dari pasangannya. Karena itu yang akan menambah gairah dia. Dalam menunaikan kewajibannya. Memberikan hak pasangannya gitu. secara batin Tidak itu, ada Ustaz, ya. larangan. Dalam Islam aurat suami istri tidak ada Gak ada larangan batas. Ustaz ya? Tidak ada. Nah, izin Ustaz, karena kemarin ada nih Ustaz yang nanya Ustaz di DM Ustaz Diana Ustaz. Katanya dia ingin nikah nih Ustaz. Ya. Katanya gak boleh gitu. Berarti ini salah satu syubhat juga ini kan Ustaz. Intinya nggak tepat. Gak tepat, keliru Ustaz ya. Bahkan katanya ada kitabnya Ustaz. Aisyah bersama Nabi SAW mandi janabah bersama-sama. Ada hadisnya. Ada hadisnya. Masa mandi tertutup auratnya? Orang mandi pasti terbuka Masih aurat. terbuka Ustaz ya. Terbuka auratnya. Nah oke. Terbantah nih alhamdulillah nih. Berarti ya mungkin yang kemarin sempat terkena syubhat ini silakan gitu. Selamat Ustaz ya. Tidak ada masalah di situ ya. Jadi seperti itu. Logikanya itu aja. Berarti tadi kan untuk sebelum memuaskan. menikah saja boleh, Iya. ya kan? Melihat tangan, melihat rambut, melihat kaki, betis, Bahkan nih boleh. ya kan? Dan itu Nabi yang mengatakan, lihatlah sesuatu yang membuatmu ingin menikahinya. Kepada Jabir itu. Waktu Jibril mau Ingin ya Taruh lihatlah fisik gitu, ya. oleh kata Nabi kan. Iya. Apalagi setelah Nikah. menikah. Wah rugi banget kalau udah nikah nggak boleh gitu Ustaz ya. Nah, jadi seperti itu. Allah tidak melarang gitu. Oke, Karena memang salah satu tujuan menikah itu tujuannya adalah husulul istimta' baina zaujain. Menggapai kesenangan di antara suami dan istri. Antara suami dan istri tadi. Iya. Dan salah satu definisi di antara definisi menikah ya itu juga gitu. So apa lagi sebuah, Ustaz? sebuah akad yang dengannya menjadi halal, bersenang-senang dengan pasangan. Oh, jadi sebelumnya haram kalau Iya, tidak boleh menjadi jadi boleh. boleh. Wah, Masya Allah. Udah berapa tuh Itu syaratnya? dua Ustaz. Dua. Ustaz. Apa lagi Ustaz? Pertama Iya, ilmu. Ustaz. Ilmu, Kemudian niat, niat ya kan? untuk ibadah Jadi karena Allah. niat saja tanpa ilmu nggak cukup ya. Oh iya, niatnya betul tapi Tapi ilmunya ilmu nggak ada. kurang. Itu yang dikhawatirkan mengantarkan seorang kepada kelar-kelar tadi gitu. Efeknya di situ Ustaz ya, Iya. mudarat Ustaz ya, timbul ya. Ya. Kemudian ketiga Apalagi, apa? Ustaz? Yang ketiga adalah persiapannya yang ketiga yaitu kemampuan jasmani, Fisiknya ini. fisiknya. Ini terkait nanti batin tadi berarti Ustaz ya, nafkah batinnya gitu ya. Harus karena fisik itu berhubungan dengan kewajiban dia dan hak pasangannya. Ada hak dari Ada hak. pasangannya. Baik. Nah, jadi seperti itu. Kemampuan secara batin, jasmaninya. Berarti kalau misalkan dia ada punya sesuatu tapi dia utarakan dan sang pasangan atau calon ini Menerima, menerima, nggak apa-apa. nggak apa-apa Ustaz ya. Nggak apa-apa. Tapi konteksnya udah di depan nih, kasih tahu nih gitu Ustaz ya. Ternyata dia tidak menerimanya. Itu hak dia ya. Baru nih boleh nih. Laki-laki boleh menceraikan dia. Kalau kasusnya pada laki-laki, perempuan boleh minta khulu. Atau kalau nggak diceraikan tapi nambah gitu Ustaz. Boleh ya berarti Ustaz ya. Boleh jadi, juga. Jadi dalil lah ibaratnya ya. 3. 3 langsung Ustaz. Ya 4. Yang 4 lagi, yang udah 3. Oh ya, saya mikirnya tadi yang mana yang 3 Ustaz, Ana Ustaz. Ada mana? Ya, 4. ini yang terakhir. Iya. Yang terakhir persiapannya adalah kemampuan secara finansial. Jangan katakan nggak perlu. Harus juga Ustaz ya. Finansial ini ya. Bahkan Nabi sebutkan di hadis tadi kan. Oh iya. Jadi iya. nikah muda nggak sembarang nikah muda. Tetapi jangan dianggap juga nikah muda itu semacam stigma yang tidak baik gitu loh. Jangan ya. Tapi kalau menurut anak pribadi ya nggak bisa juga kita anggap bahwa itu masyarakat satu suara gitu. Banyak Enggak, juga. iya Ustaz ya. Karena Banyak terjadi juga. Iya. mungkin zamannya ini Ustaz memang karena Banyak juga. Saya banyak jumpa dengan orang-orang yang nikah muda. Saya punya teman. Ustaz. Saya punya temannya. Iya. Dia nikah umur 19 tahun. Laki-laki perempuan Laki-laki. laki-laki 19 tahun Ustaz. Ketika saya ke Madinah, Iya. terima. Kita sebelum berangkat kan ngumpul di Jakarta tuh. Iya Ustaz. Ada di antara teman kita itu udah menikah, udah punya anak.
Udah punya Umurnya anak juga? 19 tahun. Masya Allah. Laki-laki loh. Itu muda tuh kalau laki-laki 19 Iya. jelas muda. Sat. Istrinya lebih muda lagi dari dia lagi kan pasti kan. Wih. Udah punya anak. Dan khair. Sat. Khair, alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Selesai S3. Masya Allah. Pulang membawa gelar doktor kalau nggak salah ya. Wah, tabarakallah. Tapi alhamdulillah. Ternyata nggak ada masalah gitu Sat. Jadi seperti itu. Nah berarti terbatahkan nih stigma orang-orang yang mungkin menganggap jangan lihat yang negatif yang buruk-buruk Ustaz ya. Iya. Lihat yang berhasil Ustaz Intinya ya. kalau kita mengalasankan itu ya banyak Alasan, juga orang yang betul. sudah tidak muda lagi kemudian menikah, ya banyak juga yang kelar Gagal kan. juga kan, Ustaz, Gagal ya? juga. Gagal juga. Jadi semuanya kembali kepada timbangan-timbangan syariat ini gitu loh. Kalau sudah pada waktunya walaupun masih muda, udah melangkah aja. Bismillah Ustaz ya. Apalagi dengan kalau catatan sudah ini. wajib kan. Memang wajib melangkah, berdosa kalau tidak. Karena kalau tidak lakukan berdosa, Berdosa tadi. kan sudah takut Terjerumus fitnah kan. Terjerumus ke dalam fitnah dia kan. Oke. Berarti gini ya Ustaz, langsung ya Ustaz. Ini insya Allah udah oke, ilmu udah dapat, segala macam persyaratannya memenuhi. Gimana cara meyakinkan orang tua ini Ustaz? Nah ini masalahnya nih Ustaz. Syaratnya udah tadi kan? Syarat udah. Berapa tadi? 4. Syarat 4 Ustaz. Ya, ini kalau udah dirincikan tentu ada lagi. Tapi Oh, ada insya Allah tambah ini lagi ya? mewakili lah ya. Insya Allah khair Ustaz ya. Mewakili. Pertama ilmu, Ilmu, yang kedua niat. niatnya. Karena niatnya mesti tulus. Ya'lamillah fi qulubikum khairan yu'tikum khairan. Ya. Ketika Allah melihat di dalam hati kamu itu baik, Allah berikan kamu baik. Ketika kamu jujur, Allah jujur sama kamu. Ketika kamu ikhlas, Allah bantu kamu. Jadi itu dia. Gak ada tujuannya kecuali memang menjalankan syariat. Syariat Allah tadi. Gak ada tujuannya kecuali menjalankan syariat. Tidak ada yang lain. Yu'tikum khaira. Baik. Yang ketiga, kemampuan secara jasmani, Jasmani. Ya. ya kan? Ya. Sehat, Sehat. bisa menunaikan kewajibannya Ya. sebagai seorang suami, bisa bekerja, Bisa bekerja. kebutuhan istrinya secara batin. Ya. Kemudian kemampuan secara finansial. Ini 4. Walaupun engkau masih muda, akhi wa ukhti fillah. Walaupun engkau masih muda, maka biiznillah, qul bismillah, melangkahlah. Walaupun masih muda. Walaupun masih muda. Apalagi dirimu sudah khawatir terjerumus ke dalam fitnah, bahkan engkau sudah masuk ke dalam fitnah itu. Nah ini dia. Betul. Tawakkal 'ala Allah. Wallahu war-raziq, Allah yang memberimu rezeki biiznillah. Masya Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada sesuatu yang melatah di muka bumi kecuali kepada Allah rezekinya, kecuali atas Allah rezekinya. Allah yang memberikan dia rezeki. Jangankan manusia, makhluk yang mulia yang Allah ciptakan, anak cucu Adam, seekor burung di pagi hari dia terbang dari sangkarnya, dari rumahnya, tempat tinggalnya di atas pohon dengan perut yang kosong, pulang di sore hari sudah gembung perutnya. Tapi tekun bekerja. Ya. Iya kan? Ya betul Ustaz. Lihat Masya burung Allah. seperti apa, turun ke bumi, ngambil rumput-rumput. Bahkan sampai nangkap ikan. Ada Iya, burung bisa nangkap ikan kemudian Ustaz. datang orang, Iya. bahkan motor aja lewat, mereka terbang lagi Iya, gitu kan, betul. cari lagi hinggap ke sini, hinggap ke sana. Gak tahu berapa kilo perjalanan burung satu hari mencari rezeki, Subhanallah. pulang Burung nih. ke rumahnya di senja hari di atas pohon, Iya Ustaz. mungkin pohon pinang atau pohon apa gitu kan, Iya, betul, perutnya sudah gembung. Jadi jangan khawatir. Masya Allah. Tapi memang tetap persiapanmu harus tetap ada, tapi nggak menunggu kaya. Jangan nunggu kaya. Iya, Finansial bukan sanggupan berarti harus aja. kaya. Betul. Kesanggupan. Tapi jangan disalahpahami nih. Nanti Betul. dikira nanti keterangan saya nanti nyuruh Wah. tanpa syarat. Enggak. Udah jelas malahan step-stepnya Iya. udah dijelaskan sama Ustaz, dijabarkan nih. Dijabar. Nah berarti tinggal meyakinkan lagi nih Ustaz. Apalagi zaman Syekh Abdul Razak pernah menangis dalam majelis. Syekh Abdul Razak Ustaz. Iya, itu dia bicara di depan kaumnya. Kalau di Kenapa Arab itu, kan lebih tertutup pergaulan kan. Oh iya betul Ustaz. Betul, Ustaz. Itu pun beliau memberikan nasihat kepada para syabab, anak-anak muda. Sampai menangis beliau. Memberikan motivasi untuk menikah. Itu di tempat yang pergaulan lebih Ya, terjaga. insya Allah lebih terjaga. Walaupun ya. kita tidak mengatakan suci ya. Betul Ustaz, betul. Tapi lebih terjaga kan? Iya, insya Allah ya. Lebih terjaga. Lebih banyak. ya. Aurat alhamdulillah tertutup semua di sana. Nah itu minimal kan, betul Ustaz. Setuju, seperti setuju. itu. Tapi segitunya. Otomatis ini juga tidak seleluasa tempat yang lain mungkin ya. Nah betul. Nah, kemudian seperti tempat tinggal juga
lebih tertutup gitu. Iya, betul Ustaz. Betul. Kemudian Beda sekali ya. di mana-mana itu campur baur kurang. Mungkin ada, tapi ya tidak Iya, semua. tapi kalau dibandingkan sama kita ya mending di sana Ya, kan gitu Ustaz. jadi seperti itu. Artinya itu tetap memberikan motivasi sampai menangis itu. Sampai menangis ya. Ada di YouTube itu, coba lihat. Sudah terjemahkan itu oleh sebagian ikhwan kita. Biar motivasi Syekh agar Abdul sahabat Razak ini menangis menikah. karena nyuruh para sahabat menikah. Bertanya beliau waktu itu bertanya, siapa di antara kalian yang belum Ada menikah? pertanyaan. Iya. Oh, beliau yang bertanya. Beliau bertanya, tunjuk tangan yang belum menikah. Lalu menikah. Ternyata banyak yang Ternyata banyak. Ya Allah, Arab aja banyak rupanya. ternyata banyak gitu kan. Kemudian beliau kasih nasihat, apalagi zaman sekarang, zaman yang ini Iya, sampai betul, menangis. Jadi seperti itu. Jangan bersekuku hanya karena masih muda, tetap nggak boleh. Ya jangan bersekuku gitu loh. Iya betul betul. Ini fitnah besar loh. Baik. Apalagi zaman sekarang ini, luar biasa. Jangan takut juga saat nanti kalau udah nikah masih ngontrak, nggak harus juga punya rumah, punya Punya ini segala rumah nggak macam. wajib. Nggak wajib saya. Kita tetap berusaha kan. Betul betul. Wajar mungkin kita ingin Iya. boleh saat ya. Saya sampai sekarang masih ngontrak. Oh, Masya Allah. Saya sudah menikah, saya menikah 2013 ya. Tapi- 2013. tapi Sudah kan- berapa tahun? Sudah 11 tahun. 2002. Ada orang baru 2 tahun ngontrak gak sabar, akhirnya kredit riba. Nah itu dia Ustaz, takutnya ke situ kan. Padahal nggak. Ustaz bilang tadi nggak wajib Ustaz ya. Gak wajib, yang wajib tuh ada tempat tinggal. Ada tempat tinggal. Ada tempat gitu. tinggal, itu wajib. Ya. Tapi punya gak wajib. Ya, walaupun kita tetap berusaha. Iya. Iya kan? Iya, betul. Nah, ini seperti itu. Yang wajib ada tempat tinggal, karena tempat tinggal itu nafkah wajib. Baik. Maskan kan? Askinuhunna min haitsu sakantum. Allah mengatakan. Tempatkan istri kalian di mana kalian bertempat, kata Allah Azza wa Jalla. Artinya ada tempat tinggal. Jangan biarkan mereka di jalan gitu kan. Iya, itu Nah, seperti itu. Itu kan finansial juga. masuk ke dalam finansial tadi. Masuk dalam finansial. Wah ini kan jelas nih, alhamdulillah. Tunggu apa lagi nih teman-teman mungkin yang ya kalau tadi ya dengan Tapi kalau menurut syarat-syarat antum Ustaz mudah bilang. itu berapa sih umurnya? Wah, Dalam stigma inilah ya. Kita bukan Iya, Ustaz. bukan batasan kalau muda secara umur ya dia sudah di atas stigma orang-orang. baik Ustaz. Kau nikah Iya muda kan? Ustaz ya? Itu berapa nikah muda yang di masyarakat itu sebenarnya berapa sih? Yang dianggap Sebenarnya- muda lah gitu. Atau oke lah kita ambil clear aja 18 sampai 20. Jangan nikah dulu gitu. Yang nikah dulu. Ya. Gimana tuh Ustaz? Ya melarang nggak bisa juga. Kembali kepada yang tadi. Iya kan? Ya, kamu nggak dirikan agamamu gitu loh. Atau hanya keinginanmu. Nggak bisa. Gak bisa. Agama itu jauh lebih penting. Fitnah itu jauh lebih berbahaya. Seperti ulama tadi, dia lihat anaknya sudah bersyahwat, Iya. itu dia cari jodoh untuk anaknya. Dia yang nyariin malah kan. Ingat sabda yang kita sebutkan tadi, Allah Ustaz. merahmati. Yani untuk orang tua nih. Masya Allah. Betul Ya, lakum ayyuhal walid, bagi kita semua wahai para orang tua, rahimallahu, Allah merahmati orang tua, alladzi a'ana, yang membantu anaknya di dalam kebaikan-kebaikan. Kalau kita jabarkan termasuk urusan pernikahan ini. Masya Allah. Jadi apalagi nih anaknya selamat, orang tuanya insya Allah di akhirat Iya. dapat kebaikan lagi dirahmati Allah. Masya Allah. Nah mungkin kalau yang masih bingung belum ada jodoh mungkin Astro nanti insya Allah bisa bantu. Insya Allah. Ya kan Ustaz ya. Ada mungkin Tapi alhamdulillah saya ketemu dengan sebagian orang tua ya. Bahkan dia maksa-maksa anaknya menikah. Oh ada sekarang Ustaz ya. Umur 18, 19, laki-laki. Oh laki-laki. Itu sangat tergolong muda sekali ya. Iya betul-betul. Setuju Ustaz. Tapi ketika ditawarkan nikahlah kata bapaknya. Uang aja belum ada. Apa kerja? Anaknya bunyinya seperti itu. Apa jawaban orang tuanya? Gimana Ustaz? Ya kalau kami makan kamu makanlah. Keren Masya Allah. Selagi kami makan kamu makan sama istri kamu. Itu tadi berarti ya. Orang tua Ingat, bantu. bukan tujuan ini untuk menyuruh Memanjakan. laki-laki numpang, tidak. Numpang betul. Tapi ada orang tua yang memang membantu anaknya. Dan tidak salah. Seiring anaknya mendapatkan pekerjaan tadi. Pekerjaan. Tapi dia bantu ya Tapi- anaknya. Dan itu boleh dalam agama, Boleh boleh. Ustaz ya. Boleh. Nah itu kan orang tua Kan udah bantu membantu. itu. Iya. Intinya ada gitu. Akhirnya si anak mau Ustaz. Kalau kasus itu belum, sampai sekarang belum. Sebagian orang tua yang sampai seperti itu, Saya, Ustaz. sampai ngomong begitu ya, bukan mengajarkan anaknya manja tidak, tapi memang anaknya masih usia sekolah kan, Iya. kuliah gitu lagi. Kalau dia bekerja terlantar kuliahnya, tapi orang tuanya tetap ingin menjaga dia. Ya itu solusinya, dibantu sama orang tuanya. Masya Dan itu Allah. masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah.
Insyaallah Allah kasih kemudahan di Nah, situ. ada lagi Ustaz. orang tua yang alhamdulillah kita nahsibu ala khair biiznillah, di atas kebaikan. Nah, Ustaz. Mungkin orang tuanya tidak memberikan bantuan kepadanya tapi tetap membimbing anaknya. Oh, dibimbing. Dibimbing, dipantau, dikasih nasihat. Berarti secara ilmunya dikuatkan Iya, gitu Ustaz ya. sampai Baik. selesai kuliah gitu. Baru setelah kuliah dicarikan jodoh gitu kan. Tapi dalam perjalanan itu ya tetap dipantau, nggak dibiarkan aja. Itu tadi beda generasi, sekarang juga beda lagi kan Ustaz ya. Jadi tetap semangat Ustaz ya, insyaallah untuk teman-teman mungkin yang nonton ini, akhi uhti fillah. Plus ya kan? minusnya udah. Tapi kan sebenarnya kan kalau dari mungkin secara nggak langsung Ustaz Iya. menjabarkan ya dari syariat plus kan ya jelas kan Ustaz, tetap Jelas. keutamaan yang kan ada Ustaz ya. Tinggal ada rambu-rambu ya. Oke lah, mungkin minusnya juga Kalau plusnya dulu nih, ya gimana Ustaz? ya. Nikah muda. Kalau dia nikah muda Ya. nih. Nah. Tapi ini umum aja Ustaz ya. Ikhwan akhwat sama aja. Sama aja. Sama aja. Oke. Pertama, plusnya adalah godaan fitnah itu lebih terjaga. Karena fitnah itu pasti lebih menyambar anak-anak muda. Oh iya jelas secara syahwat Walaupun ya, Ustaz ya. yang sudah tidak muda tidak ada jaminan juga. Tetap juga tersambar Tetap sebenarnya. juga Ustaz. tersambar. Banyak juga kita lihat kan. Banyak, Ustaz. Nasallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Cuman lebih banyak anak-anak muda. Ya di mana pergaulan-pergaulan bebas itu kan anak muda semua. Iya, Lebih karena- banyak itu. Aksesnya juga di situ Iya. mudah juga, betul-betul. Seperti yang naudzubillah hamil di luar nikah ya, anak muda juga kan, seusia-usia 18, 17, Sekolah. 19 gitu kan. Iya, betul Ustaz. Nah, jadi fitnah itu lebih besar untuk mereka. Kalau mereka menjalankan ini syariat di usia tersebut dengan ketentuan-ketentuan syariat ya, sudah datang masanya waktunya, Iya Ustaz. maka itu sangat memperkecil volume fitnah. Fitnah tadi. Iya. Karena- Bukan tidak ada fitnah sama sekali Iya, ya. tapi memperkecil lah Ustaz Tapi ya sangat Iya, iya. membantu. Dan membendung lah Ustaz ya. Membentung. Karena yang seperti tadi, ketika syahwat itu bergejolak, kemudian tempat dia melampiaskan ada, bahkan itu ibadah. Setelah dia melampiaskan, ya pasti turun dong gairahnya, Minimal seperti itu. iya kan? Kemudian setelah itu nanti bergejolak lagi, ada lagi tempat apanya kan? Tempat melampiaskannya, nanti turun lagi tuh. Oh, bahkan ada hadisnya itu Ustaz ya, kalau nggak salah Ustaz ya. Ketika Ada. itu. Maka sahabat itu kan awalnya mikirkan, apakah itu bisa pahala gitu? Itu kan syahwat gitu. Ya Rasulullah, ayat ya aduna syahwatahu wa yakun lahu fiha ajrun. Akankah memang kalau syahwat kami itu kami lampiaskan, masa ada, apakah ada pahalanya Rasulullah? Buat-buat Apa jawaban yang Nabi? berpahala. Qala Nabi mengatakan, ara'aitum idza wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun. Coba kalian perhatikan, bagaimana syahwat itu kalau ditempatkan di tempat yang haram? Bukankah dia membuahkan dosa? Iya. Iya. Pasti. Ya. Maka begitu juga sebaliknya, kalau syahwat tadi ditempatkan di tempat yang halal, membuahkan pahala. Idza wada'aha fi halalin kana lahu ajrun. Jadi fitnah itu sangat terbendung lah. Karena sudah ada tempat menundukkan Menyalurkannya pandangan. itu, Ustaz, ya. Menyalurkannya sudah ada. Masya Allah. Itu apa lagi Ustaz kira Ustaz? Kemudian yang kedua, lebih tertunduk pandangan kita. Tadi urusan syahwat. Memang yang harus disalurkan betul nih. yang Nggak bisa harus nggak. disalurkan. Oke. Yang bergejolak ketika tidak disalurkan. Tidak disalurkan. Ya kan? Ini yang pandangan kedua, Ustaz. pandangan lebih tertunduk. Iya kan? Karena sudah ada di samping kita yang menemani, apalagi kalau dia misalnya yang laki-laki kemudian perempuan masing-masing menjalankan tugasnya, kewajibannya. Yang wanita membersihkan rumah, memasak, Iya. menyiapkan pakaian suaminya. Iya Ustaz. Timbul kecintaan dari suami kepadanya. Ya udah, itu yang dia lihat ya istrinya Dan saja. dia merasa cukup dengan itu Ustaz ya. Seperti tadi kan, karena kebaikan dia lihat dari istrinya. Oh, jadi nggak melihat yang nggak halal bagi dia gitu. Bisa jadi, cuman kan sekurang-kurangnya sudah ada loh. Ya, ya. Ya Ya, kan? Ustaz, ya. Sangat membantu sekali gitu loh. Dalam mohon maaf dalam arti kata semua bisa dilihat kan gitu Ustaz Iya. ya. Oke. Nah, itu Apa yang lagi, Ustaz? itu Iya, yang Ustaz. kemudian Kedua. lebih bersemangat lah pastinya, tentunya. Karena ada yang memberikan motivasi terus. Dalam bekerja, ada yang memberikan motivasi. Ketika mungkin gagal dalam pekerjaan, ada yang memberikan kata-kata
Atau mutiara Ustaz ya, dorongan lah. Dorongan, motivasi. Ketika gagal dalam berusaha, lalu ada istri yang memberikan. Oh, itu beda banget tuh, Masya Allah tuh ya. Kadang kita merasa aduh kayak udah malas, tapi karena ingat istri itu Ustaz ya, keluarga. Di situ Ustaz ya. Dan banyak malah suami yang bangkit karena di sampingnya istri yang Oh iya Ustaz. luar biasa kan. Masya Allah saya banyak ketemu Ustaz. Bahkan pengusaha-pengusaha yang sukses, ternyata di baliknya ada istri yang luar biasa Ustaz. Jadi dari sisi itu kan bersemangat tuh. Ini down nih, usaha sudah gagal. Ya, mungkin dari teman-teman ya, ada yang nyindir, ada yang itu gitu kan. Nah, tidak ketemu support sistemnya. Istri selalu saya tetap mendukungmu wahai abangku gitu kan. Mendukungmu wahai mas biasa. gitu kan. Iya, Ustaz. Bangkit lagi tuh motivasi semangat. Itu semangatnya luar biasa Ustaz ya. Ya. Masya Allah. Tapi itu tadi kapan itu bisa terjalin itu ya kembali kepada ilmu tadi. Ilmunya juga dijalankan. Istrinya juga berilmu, laki-laki suaminya juga berilmu. Jadi ya mungkin kalau yang Gen Z nih Ustaz, minimal dia nggak kena mental head lah. Jadi maksudnya mental head nih galau, dikit-dikit galau, posting segala macam. Ini ada tempat curhat kan. Nikah muda asal nikah aja. Begitu gagal sedikit, nanti istrinya ini mau makan apa? Ngomongnya begitu. Bukan malah jadi support system Ustaz ya, makin bening, di luar pening balik rumah jadi pening. jadi Karena pening. nggak berilmu tadi. Iya. Oh, ada lagi nggak Ustaz? Ini, Asal Ustaz. nikah aja gitu Asal kan. nikah. Nah, kemudian rezeki itu Allah lancarkan biidznillah. Beda karena nikah ini rezekinya Ustaz. Beda Jadi gimana seperti Ustaz? ini. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Apa artinya Ustaz? Perintahkan keluargamu untuk salat. Salah satu keluarga kita istri kita. Betul. Wastabir 'alaiha, bersabarlah kalian di atasnya. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Nahnu narzuquk, kami yang akan berimu rezeki. Para ulama ketika membaca ayat ini, sebagian mereka sangat takjub. Iya. Kenapa mereka bertakjub? Kenapa Ustaz? Bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kemudahan dan kelancaran rezeki ketika sang suami berfungsi sebagai seorang suami di tengah-tengah rumah tangga. Memerintahkan istrinya sholat, memerintahkan istrinya melakukan ketakwaan, ketaatan. Berfungsi itu fungsinya dia. Allah mudahkan itu urusan rezekinya udah. Allah janjikan langsung Allah Ustaz, ya? janjikan udah. Iya. Jadi pernikahan itu salah satu sarana ya. Salah satu sarana apa? Salah satu sarana mendapatkan rezeki. Mudahnya rezeki. Mudahnya itu tadi. Tapi pernikahannya harus benar. Dan bukan asal-asal nikah iya, gitu. benar. Jalannya juga menggapai itu juga harus betul Harus gitu, saya harus betul. benar Ustaz ya. Karena memang bukan hanya dia lagi Ustaz ya, dia harus ngehidupin lain, Iya. otomatis lancar mungkin bisa dilancarkan. Kalau Ustaz kita ya. bicara keutamaannya pasti banyak ya keutamaannya. Kalau tidak ya tentu Nabi tidak memberikan motivasi ya. Karena ada keutamaan maka Nabi memberikan motivasi. Kemudian minusnya. Nah, jadi kita harus fair kan Ustaz? Kalau menurut antum apa minusnya? Wah, banyak Ustaz. Nikah muda. Nikah muda salah satunya mungkin karena tadi Ustaz karena mentalnya masih belum stabil, akhirnya banyak terjadi perceraian mungkin Ustaz. Gimana Ustaz? Ya itu dia. Minusnya nikah muda itu lebih cenderung kondisi jiwa tidak stabil atau belum stabil. Belum stabil. Ketika kondisi kejiwaan tidak stabil ya, hal-hal yang tidak baik terjadi bisa terjadi. Ya itu minusnya. Nah itu dia. Itu aja Ustaz. Tentu hal-hal minus ini bisa terjadi kepada orang yang memang kurang persiapan gitu. Oh, karena ada sebabnya ini Iya. tadi. Ya, Kurang persiapan. Iya. Tapi kalau sudah persiapan matang terjadi juga apa yang terjadi? Qadarullah, itulah takdir Allah. Baik. Datang di situ. Itulah fungsi akidah tadi kan. Iya, Bersabar. Minta petunjuk kepada Allah gitu. Berdoa mudah-mudahan ya itulah yang terbaik. Berarti dia bukan jodoh yang terbaik. Berarti bukan jodoh yang terbaik. Bukan jodoh yang terbaik. Karena kita sudah usaha. Dan usaha misalnya betul benar Ustaz ya gitu Ustaz. Kamu walaupun masih muda tapi kamu sudah usaha. Kamu udah punya ilmu. Kamu udah mapan secara ini dan itu gitu. Tapi masih terjadi juga. Nah, kalau terjadi apa yang terjadi nggak boleh kita kaitkan karena muda. Gitu. Karena yang di tua juga terjadi begitu. Bukan karena mudahnya masalah Ustaz ya. Kita harus fair lah gitu ya. Dia kurang ilmu gitu kan Ustaz. Atau memang tadi qadarullah bukan jodohnya. Kalau memang sudah semuanya sudah terpenuhi, hal-hal yang memang dibutuhkan. Oh, karena mungkin setelah itu dia ketemu yang baru jadi lebih baik. Ada hikmah sih itu Ustaz ya. Dapat hikmahnya di situ. Oh, ada Masya juga yang Allah. seperti itu kan. Ada juga Ustaz, benar Ustaz. Kita juga Ini punya beberapa. baik dengan ini baik dengan ini gitu kan. Nah, iya Ustaz. Bahkan Anda berjumpa juga
Iya. Orang yang menikah kemudian tidak dapat pasangan udah berapa tahun, kemudian terjadi apa yang terjadi, akhirnya mereka bercerai. Ini menikah dengan ini menikah dengan ini, masing-masing berketurunan setelah itu. Keturunan dan jadi lebih baik ya mungkin Ustaz Jadi ya. lebih baik. Berarti Allah punya rencana lain dari Ustaz ya. Jadi seperti itu. Jadi minus yang pertama sekali ya seperti itu. Dia akan cenderung kepada tidak stabilnya kondisi kejiwaan seseorang. Kemudian kadang yang muda ini juga kurang teliti dalam berkeputusan. Nah kalau ngambil keputusan kan tentunya harus dia ke orang tua dulu nih Ustaz. Iya. Ustaz. Diskusi mungkin atau mungkin ke ustaz, Ya, ke berarti asatidz itu gitu. dia terlihat sekali kalau selalu dia tidak selalu dia melibatkan yang lain ya. Berarti dari situ nanti orang tuanya akan menyangka apa? Berarti kalau kamu belum sanggup menikah gitu. Apa-apa sedikit ngadu, apa-apa sedikit ngadu. Oh, dari sisi itunya Ustaz ya. iya. Ya, ada permasalahan dibawa. Yang perempuan ada permasalahan pulang ke rumah orang tua. Nah, ini nggak boleh nih. Jadi seperti itu. Jadi akan cenderung seperti itu gitu loh. Ya. Itu yang dikhawatirkan. Tidak khawatir. Itu kan semua menjadi jembatan kepada kelarnya hancurnya rumah tangga. Tangga tadi. Nah, jadi itu yang dikhawatirkan. Baik. Jadi kondisi muda itu lebih tidak teliti dalam berkeputusan. Kemudian terakhir mudah menyerah. Mudah menyerah maksudnya gimana? Ustaz? Mudah menyerah. Rumah tangga itu ibaratnya begini, Ustaz Ahmad. Kapal yang berlayar, kapal sebesar apapun kalau dibandingkan dengan lautan ya kapal nggak ada apa-apanya. Oke, kebayang Ustaz. Baik. Iya kan? Iya Ustaz. Kapal sebesar apapun kalau dibanding dengan ombak yang menerjang ya kapal juga ada apa-apanya. Dia akan setuju. takut itu. Iya kan? Iya. Dengan berbagai macam canggih alat lah gitu. Iya. Alat yang canggih gitu kan. Ya, tapi tetap aja dia Akan takut. kalah nih. Iya. Seperti itulah rumah tangga itu. Iya kan? Kondisinya seperti kapal ini. kapal yang berlayar di sebuah di samudra, Di lautan samudra luas. lautan samudra yang begitu luas. Dan ombak itulah masalah-masalah yang akan menimpa rumah tangga itu. Pasti ada. Oh, artinya ya pasti akan ada masalah. Rumah tangga Nabi, rumah tangga yang paling berbahagia. Iya Ustaz. Nabi mengibaratkan rumah tangganya seperti surga, baiti jannati. Masya Allah. Tapi rumah tangga Nabi tuh ada masalah juga kan? Tetap ada Ustaz ya. Tetap ada. Tapi bagaimana Nabi itu menyelesaikan dengan sangat bagus sekali gitu. Karena Nabi memiliki ilmu, Nabi Allah bimbing. Wih. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu salam ya. Izin kan karena Nabi punya istri yaitu Ummahatul Mukminin kita kan Aisyah terkenal cemburu gitu Ustaz ya dalam segi Mudah, tapi positif. itu semua bisa diselesaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak Ya, mesti pecah gitu kan. Artinya nggak ada rumah tangga yang 100% sempurna happy terus Ustaz. Happy nggak ada Ustaz ya? Kecuali didiamkan, nah itu ya maksiat jalan tapi diam-diam aja. Oh beda cerita gitu Ustaz Beda ya. cerita. Pasti ada masalah, nggak mungkin nggak ada. Karena rumah tangga yang paling berbahagia, rumah tangga Nabi. Nabi pernah terjadi sesuatu yang inilah dalam rumah tangga Nabi. Iya, Ustaz. Seperti Nabi ketika itu di rumah Aisyah, kemudian datang sahabat mengantarkan makanan. Begitu masih sampai di pintu diambil oleh Aisyah, ditumpahkan oleh Aisyah. Tapi Nabi tersenyum saja. Ummukum gharat, ibu kalian sedang cemburu. Oh. Dikutip oleh Nabi. Ya Allah ya Masya Allah Nabi mencontohkan kayak gitu. Sampaikan kepada Zainab makanannya sudah saya terima. Tapi kalau terjadi mungkin Ya sebagian Allah. kita Viral itu Ustaz. iya kan? Subhanallah. Kembali kepada niat tadi. Kalau niatnya betul-betul ikhlas, kemudian bekerja keras, pantang menyerah, insyaallah yang minus-minus tadi bisa ditutup oleh. Ditutup. Dan jelas tentu insya Allah kalau sesuai yang Ustadz bilang tadi sampaikan sesuai ilmunya ya lebih banyak kebaikannya gitu Ustadz ya. Masya Allah. Fair. Bukan karena nikah mudanya. Oke Ustadz. Apa Ustadz? Ini terakhir Ustadz. Motivasi untuk teman-teman yang ingin menikah. Mungkin dalam hal meyakinkan orang tuanya satu dan meyakinkan calon mertuanya Ustadz. Nah itu gimana Ustadz? Pertama meyakinkan orang tua, kemudian meyakinkan calon mertua. nih. Itu sama aja. Ya. Kalau kita lihat itu sama. Bagaimana cara meyakinkan orang tua? Pertama, tunjukkan kepada orang tua bahwa bagi saya sudah mesti menikah. Dengan cara Sudah wajib.
Oh iya. Kan nikah muda nih. Iya Ustaz. Kalau belum wajib ya orang tua bisa jadi melarang kan. Betul. Gak ada Jadi kondisi yang melarang. urgentnya tadi. Iya kan? Orang tua emang kondisi apa? Sebenarnya Iya, mungkin iya, seperti iya. itu Betul, kan. Ustaz. Emang kamu apa begitu? Sebagian orang tua mungkin begitu. Iya. Maka sampaikan kepadanya, terutama bagimu yang memang sudah wajib. Ada terasa. Iya, engkau sudah tertarik melihat lawan jenismu. Syahwat juga Ah, bergejolak. sudah Parah gitu Ustaz. ada sesuatu yang berdebar-debar gitu kan. Melihat perempuan itu sudah. Kemudian yang anak perempuan kalau melihat laki-laki ya mungkin dia sudah gimana Malu, gitu tersinggung kan. malu. Dia Iya. sudah malu, dia sudah seperti apalah gitu. Iya. Yakinkan ke orang tua bahwa memang dia butuh kepada pendamping. Cara yang yakinkan nih gimana Ustaz misalnya Ustaz? Cara meyakinkan, Dikasih tips nih Masya Allah nih Ustaz Masya iya Allah nih. sampaikan. Saya sudah tertarik melihat lawan jenis. Saya khawatir kepada fitnah. Yang bisa jadi sekarang saya sudah masuk ke dalam fitnah itu dan saya mengkhawatirkan agama saya. Iya kan? Ya. Nah, sampaikan ucapan-ucapan yang seperti itu. Kemudian kalau sekiranya na'udzubillah terjadi, la qaddarullah, semoga Allah tidak menakdirkan. Tapi andai kan terjadi hal-hal buruk, itu saya juga akan mempermalukan bapak, mempermalukan ibu. Iya Kasih ini pandangan, ucapan yang iya. jujur lah ya. Betul Ustaz. Dari hati ke hati, heart to heart lah gitu. Heart to heart. Heart to heart, dari hati ke hati, 4 mata atau 6 mata, 6 mata. Ayahnya, ibunya, dia gitu kan. Iya, Enggak 4 mata ya 6 mata. Ya ayahnya 4 Betul mata juga, kan Ustaz. Iya, berbuah. Pak. Kalau 6 mata salah nih, Pak. kalau 6 mata bertiga enam sama mata, Ustaz. ibunya. Benar. Nah, Diyakinkan dia dengan tulus gitu Ustaz ya. Ada penguat lainnya gak Ustaz yang benar-benar anak kayak, termasuk yang seperti itu loh. oh Ustaz lu gimana Ustaz? Karena awal anak juga seperti itu. Kan Ustaz Ibaratnya muda tadi. orang tua bukan melarang ya. Ya. Tapi ketika itu ya belum setuju lah. Tapi Pertimbangan melarang itu, Ustaz, mutlak ya. enggak. Ya kan? Orang Ya. tua alhamdulillah insyaallah ngerti agama ya. Ya, Orang tua Masya Allah. rahimahullah sudah wafat yang laki-laki. Guru juga, guru di masyarakat. Oh iya Ustaz. Jadi tahulah, tapi melarang itu tidak. Tapi mungkin Pertimbangan gitu Ustaz. dia pertimbangannya sebaiknya kuliah dulu, khawatir nanti kuliah nggak selesai. Oh sebelum Ustaz ke Madinah nih. Iya. Oh Masya Allah. Anu udah di Madinah. Oh udah di situ Ustaz. Udah. Oh Masya Allah. Tapi dia mengatakan masih selesaikanlah proses. dulu kuliahnya. Khawatirnya nanti kalau menikah nggak selesai kuliahnya. Terus Ustaz. Anak balikkan Iya, justru gimana, Ustaz? justru bisa jadi kalau anak tidak menikah tidak selesai kuliah anak. Anak Oh begitu. gitu Ustaz ya. Ini bukan ngancam Ustaz ya. Enggak. Tapi memberikan artinya, anak ingin menunjukkan anak yang sudah masuk ke dalam ranah-ranah fitnah itu naudzubillah gitu loh. Oh takutnya nggak selesai justru malah nih. Oh, nggak iya, selesai. iya, iya. Justru kalau saya tidak menikah tidak selesai kuliah saya. Itu terus gimana tuh Ustaz? Ya akhirnya diizinkan. Semester 5 anak menikah. Semester 5 Selesai Ustaz semester Afan berarti balik lagi dulu. Balik lagi. Balik lagi ke Indonesia. Terus Afan Ustaz Pulang ke Indonesia karena Pulang waktu itu Indonesia. sedang lamaran-lamaran lah ya. Sedang lamaran-lamaran anak di Saudi. Sedang lamaran-lamaran. ya. Meninggal orang tua anak. Rahimahullah. Allah yarham. Kemudian pulang karena meninggal ngambil cuti. Sebulan lah. Hilang pembicaraan lamaran-lamaran tadi. Oh. Hilang. Setelah sebulan baru ibu anak ngomong. Waduh, ini. Masya Allah. Ya kan? Gimana lamaran? Oh, kalau Teruskan apa sebelumnya dengan enggak? rahimahullah ya. Waktu itu anak bilang terserah aja. Akhirnya udah teruskan aja. Ya udah akhirnya menikah. Dilanjutkan Ustaz. Lanjutkan. Dan dalam kondisi rahimahullah udah. Ya. Tapi Masya Allah Ustaz ya. Dan itu kan berarti mengalir juga tadi kayak Ustaz bilang tadi kan jariah. ya Tapi Allah. anak betul-betul seperti itu. Tapi Ustaz yakin Ustaz ya. Anak yakin memang Siap. sudah fitnah Iya, iya, besar fitnah ya. Ya. Karena sudah anak hidup di Jakarta sebelumnya, kemudian di Jakarta, kemudian anak ke Jawa. Oh sebelum kemarin Ustaz Iya, juga. di Jakarta ke Lama Jawa, juga, Ustaz? Jakarta lagi. Kemudian baru ke Madinah. Oh gitu Ustaz ya. Itu maksudnya belajar juga kan Ustaz? Belajar. Apalagi kondisi yang di Jakarta, kota-kota besar dan segala macam Ustaz ya. Nah akhirnya Ustaz bisa membuktikan nih. Alhamdulillah sampai sekarang. Tapi mungkin karena itu Afwan Ustaz mungkin anak kontra sedikit. Mungkin karena Ustaz juga udah di mata dan segala macam mungkin jadi lebih ini. Kalau yang bukan seperti itu gimana Ustaz maksudnya? Seperti apa? Misalkan ya memang bukan penuntut ilmu syar'i, ya kayak kami-kami lah mungkin dia mungkin hijrah. Nah, itu mungkin orang makanya tuanya bekalnya dulu dong harus ada. Ilmu tadi gitu kan. Ilmu.
kemudian kemampuan finansial gitu kan. Dan menunjukkan ini mungkin juga nggak saya cara bertanggung jawab dia tuh Iya. bisa bertanggung jawab gitu mungkin Ustaz ya. Kan sebagai orang tua, Gimana tuh, Ustaz? Kamu mau nikah, Iya, kamu iya. aja masih tidur sama kami gitu loh. Mungkin subuhnya nak bangun, nah, mungkin mungkin gitu Ustaz ya. Gimana kamu mau nikah? Artinya mungkin orang tua mandang dia masih anak-anak, belum ada tanggung jawab. Ya harus perlihatkan dong tanggung jawab itu. Harus perlihatkan. Berarti kalau udah menyatakan siap, kita juga siap memperlihatkan itu Ustaz ya. Cara Jadi meyakinkan seperti Ustaz itu. ya. Mana masih ingat sekali. Abang Ana pun awalnya kurang setuju. Oh gitu Ustaz. Oh, Masya Allah. Abang Ana waktu itu masih ingat. Bang, Dia bicara waktu itu kalau sudah menikah itu banyak kewajiban. oh beliau udah nikah duluan Ustaz berarti Ustaz. Alah, dia punya Ustaz. udah besar. Iya iya. Oh dan itu pondok udah ada berarti ya? Udah. Oh Masya Allah ya. Nah, jadi itulah yang diingatkan gitu Iya, kan. Ya kita jujur aja insya Allah bisa gitu. Tapi alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, alhamdulillah. Nah itu kan apa Ustaz? Orang tua nih Ustaz. Ya. Nah mungkin itu masih ada ikatan personal dengan kita. Calon mertuanya nih Ustaz. Itu gimana Ustaz? Ini orang lain nih gitu sebelum kita nikah ya. Jadi mertuanya orang lain. Gimana cara kita meyakinkannya? Pertama dengan mempersiapkan yang tadi ya. Ilmu tadi segala macam. Semua ya. Semua. Kemudian keberanian aja. Kalau sama calon mertua itu ya keberanian. Kalau kita sudah matang, berani itu aja. Kalau Berani kita nggak datang. berani gimana? Berani datang. Oh masih banyak juga yang nggak berani nih. Nah, kalau kita matang nggak berani ya nggak jadi. Iya kan? Butuh keberanian Ustaz Jadi ya. kalau kita berani, Iya. ketika kita datang Iya. dengan membawa keberanian itu sudah semacam gimana ya? Sinyal Semacam gitu Ustaz ya. signal untuk meyakinkan dirinya. Oh minimal mertuanya tuh, berani juga nih anak nih kayak gitu Ustaz ya. Kemudian memperlihatkan kepadanya atau menyampaikan kepadanya bentuk-bentuk tanggung jawab. Artinya saya sudah memiliki pekerjaan. Untuk secara finansial nanti saya insya Allah sanggup. Tapi ya tetap kita butuh namanya, kita masih muda, kita butuh bimbingan-bimbingan dari bapak, dari ibu. Kan seperti itu kan? Iya Ustaz. Nah, jadi itu yang kita apa? Wah jadi jangan lagi apa namanya Ustaz ya hanya angan-angan tapi tidak ada action kan Ustaz. Ini keren nih Masya Allah. Nah mungkin dengan solusi yang udah dihadirkan hari ini bersama Al Ustadz Muhammad Asrar BBLC Fizullah ini bisa jadi semangat Ustaz. Mungkin buat teman-teman kita yang lagi nonton podcast ini di luar sana ada yang kayak yang punya keinginan untuk bersegera menikah, ya semoga Allah mudahkan. Semoga Allah mudahkan. Semoga Allah Amin. mudahkan. Dan tentunya jangan lupa kita perlu menuntut ilmu. Nah ini lagi-lagi kita belajar sama guru-guru kita. Alhamdulillah kajian. Ustaz kajian masih lanjut Ustaz ya? Tetap saya di masjid-masjid. Insya Allah. Alhamdulillah Ustaz ya. Nah jadi mungkin nanti setelah selesai kajian sama Ustaz Asror, mungkin bisa dekati Ustaz ya kan Ustaz. Anak lagi punya keinginan tapi jodohnya belum ada, hilal ini Ustaz. Mungkin bisa dibantu Ustaz ya. Insya Allah. Insyaallah. Tapi yang diutamakan yang belum nikah Ustaz ya. Tentu Kalau ya. ikhwan-ikhwan yang udah nikah nih resikonya berat nih Ustaz. Ya, alhamdulillah semoga obrolan kali ini bisa membawa manfaat tentunya dan ibroh juga, mungkin tidak ada maksud lain-lainnya untuk secara negatif, tentunya ini secara positif. Alhamdulillah. Ini jazakallah khair Wa Ustaz. iyyakum. Semoga nih tentu kita juga mendoakan Ustaz dalam keadaan sehat. Semoga Allah Amin, ya lindungi sekeluarga dan Allah lancarkan Ustaz ya segala usaha dan ilmunya Allah berkahi. Jangan lupa Ustaz ingatkan kami juga saat mungkin kalau kami ada keliru dan Sama-sama salah. mengingatkan. Insyaallah Ustaz. Oke. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum, Alhamdulillah Ustaz. wa iyyakum. Ya, insyaallah. Jazakallah khair sudah Jazakallah khair. mengundang ke sini ya, dan mudah-mudahan tema yang kita bicarakan bermanfaat insyaallah. Amin. Terutama untuk anak-anak muda ya. Betul Ustaz. Amin. Baik, mungkin sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jazakumullah khair teman-teman yang udah nonton ya. Saya dan Ustaz Asrar pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time to post. Proud of Sunnah.